A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat karunia-Nya, iman, Islam, juga kesehatan, sehingga kita hari ini masih bisa berjumpa kembali dalam kegiatan taklim online kita di hari ke-5 Ramadan 1441 Hijriah ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih membahas tentang hadis Rasulullah, qala Rasulullah, dan nanti juga ada qala ta'alanya juga ya. Jadi hari ini bukunya sedikit berbeda, kumpulan hadis pilihan untuk anak soleh ya. Jadi dari sejak masih kecil, sejak dini gitu, namanya anak-anak itu harus selalu diberikan makanan, suplai makanan tuh tentang agama ya, karena belajar di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. At-ta'lim fi shighar kan-naqshi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu, artinya dia akan selalu terekam di otaknya dan akan selalu ingat sampai dewasa dan akan diaplikasikan olehnya dalam kegiatan sehari-harinya. Sedangkan kalau belajar ketika sudah dewasa itu seperti mengukir di atas air. Artinya apa? Kadang lupa, kadang ingat, malah seringnya lupa gitu ya. Makanya itulah manfaatnya kita sesama manusia, sama muslim dan muslimah, saling mengingatkan supaya yang lupa-lupanya tuh ingat lagi gitu ya. Baik, hari ini kita belajar tentang hadis menunjukkan kebaikan. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini ada sebab turun hadis. Kalau Al-Quran itu turun ayat itu namanya asbabun nuzul, tapi kalau hadis itu namanya urudul hadis ya. Jadi diceritakan seorang lelaki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, sungguh tungganganku telah binasa, karena itu tolong berilah aku tumpangan atau tunggangan. Nabi menjawab, aku tidak punya. Lalu ada seorang lelaki lain yang berkata, wahai Rasulullah, aku bisa menunjukkan padanya orang yang bisa memberinya tumpangan atau tunggangan. Lalu Rasulullah SAW bersabda seperti hadis yang tadi saya bacakan tadi ya. Jadi kenapa kita harus memberikan atau bermanfaat untuk orang lain? Karena khairukum anfa'uhum linnas, kata Rasul. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Walaupun hanya satu ayat, walaupun hanya satu tindakan ya, baik itu melalui tulisan di buku atau WhatsApp atau ketika di dalam perjalanan. Misalkan ada seorang yang masuk ke komplek rumah kita, kemudian dia mungkin ingin mengerjakan sholat, kemudian dia bertanya kepada kita, di mana letak masjid? Nah kita tunjukkan, oh masjidnya di situ, lurus dikit, belok kanan, belok kiri, sebelahnya ada rumah, ada warung, misalkan di situ ada masjidnya di situ, terus tempat wudhunya nanti di belakangnya gitu misalkan ya. Nah apabila orang yang kita tunjuki jalan itu benar-benar melakukan ibadah, misalkan sholat, mengaji, memberikan sedekah di kotak amal masjid, insya Allah kata Rasulullah, pahala orang yang tadi mengerjakan kebaikan itu akan kita dapatkan juga seperti pahala orang yang tadi mengerjakan, tanpa mengurangi pahala orang yang tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan kebaikan yang kita kasih tunjuk tadi ya, masjid tadi yang kita kasih tunjuk itu. Karena kalau orang melakukan kebaikan karena kita gitu, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Begitu juga kalau kita memberikan petunjuk atau arahan kepada yang keburukan, maka kita akan mendapatkan dosa seperti orang yang melakukan dosa atau maksiat itu. Nauzubillah min dzalik. Ada hadis Nabi, hadisnya panjang lumayan, saya bacakan terjemahannya saja. Barang siapa mencontohkan dalam Islam suatu contoh yang baik,
maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang melakukan setelahnya, tanpa berkurang sesuatu apapun dari pahala mereka. Dan barang siapa yang mencontohkan dalam Islam suatu contoh yang buruk, maka dia menanggung dosanya dan dosa orang yang mengerjakan setelah dia, tanpa berkurang sesuatu pun dari dosa-dosa mereka yang mengerjakan. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita misalkan ditanya di handphone, di telepon atau WhatsApp atau di jalanan, misalkan ditanya tentang tempat bermaksiat, misalnya tempat dugem dulu ya, nauzubillah. Terus kita sebenarnya tahu, terus kita kasih tahu ya, misalkan tempatnya di situ, belok kanan belok kiri, terus di sebelahnya ada warung misalkan. Nah ketika dia mengerjakan maksiat yang di tempat yang kita tunjukkan, maka kata Rasul kita akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang melakukan kemaksiatan itu. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu lebih baik kita katakan, walaupun kita tahu, kita katakan tidak tahu ya. Dan ada dalam Al-Qur'an, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sebagai umat muslim, kata Allah dalam Al-Qur'an bahwa kita ini adalah sebaik-baik umat karena dalam Islam kita disuruh melakukan kebaikan, ya, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kepada yang mungkar gitu kan. Jadi marilah kita sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Kita juga harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan seperti sekarang ini, marilah kita berlomba-lomba mengejar amal ibadah karena pahalanya luar biasa. Dan Masya Allah, pahala di bulan Ramadan itu berkali-kali lipat. Jangan sampai kita menyanyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ya, jadi marilah kita selalu mengingatkan, baik itu misalkan dalam HP ya, di WA hanya menulis gini, mari kita sholat sudah azan nih gitu. Dan ketika orang yang kita beri pengumuman seperti itu mengerjakan sholat, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan sholat itu. Tapi jangan mentang-mentang kita udah dapat pahala orang yang mengerjakan sholat seperti pahala dia, terus kita nggak sholat, maka kita malah dosa karena kita meninggalkan aktivitas ibadah sholat itu sendiri. Padahal sholat kan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Baik, sekiranya cukup untuk hari ini belajarnya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya pada umumnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya dari saya. Al-insanu makanul khata'u nisyan. Manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Marilah kita tutup majelis kita ini dengan harapan mendapatkan ridha Allah dan barokah dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.